Martial Peak Bab 703 Inti Api Bumi. Meskipun sudah bertahun-tahun alam Tong Xuan telah ada dan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya yang mencari dunia kecil misterius yang tersembunyi ini, masih ada banyak tempat yang belum ditemukan. Dunia-dunia kecil yang misterius ini adalah tanah perawan yang tidak digarap dan salah satu dari mereka mungkin mengandung kekayaan yang luar biasa. Alkemis di belakang stan ini dan temannya jelas sangat beruntung telah menemukan tempat seperti itu. Ini saja sudah cukup untuk membuat orang banyak merasa iri. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya datang dan, seorang alkemis seperti dia mulai mengambil ramuan langka satu demi satu dari tas semestanya. Setiap kali dia mengeluarkan sesuatu itu akan menyebabkan kesibukan orang yang mencoba merebutnya. Mereka yang datang ke distrik perdagangan untuk mencari herbal pada umumnya memiliki visi yang lebih tinggi daripada pembeli rata-rata, sehingga mereka secara alami tidak akan melewatkan kesempatan yang begitu besar. Adegan itu begitu hidup sehingga alkemis dan rekannya harus membagi pekerjaan, salah satunya menangani penjualan sementara yang lain menerima pembayaran batu kristal, membuat mereka berdua cukup sibuk. Kedua pria itu juga cukup jujur dan tidak mengambil kesempatan ini untuk menjual dagangan mereka dengan harga yang melambung, alih-alih hanya menjualnya sedikit lebih mahal dari nilai pasar. Ini meningkatkan antusiasme dan kemauan pembeli untuk berpartisipasi. Yang Kai telah memperhatikan sepanjang waktu tetapi tidak terburu-buru untuk membeli apapun. Meskipun ramuan ini agak berharga, dia belum melihat sesuatu yang sangat dia butuhkan. Tiba-tiba, rekan alkemis mengambil bola api merah yang menyerupai bola api kecil. Begitu benda ini muncul, udara di sekitarnya menjadi panas menyengat. Semua orang merasakan perubahan ini dan menyadari potensi dari sifat obat yang terkandung di dalam benda ini, dengan cepat menyadari bahwa ada banyak garis padat di atas permukaannya yang menyerupai meridian pembudidaya. Mata Yang Kai menyala saat dia melihat ini dan dengan cepat mengulurkan tangannya. Pada saat yang sama, banyak orang yang bisa menilai kualitas barang ini juga mengulurkan tangan mereka. Dalam sekejap lebih dari selusin tangan besar meraih ramuan merah ini. Fei Yu diam-diam menjejakkan kakinya ke tanah dan gelombang udara tak terlihat yang berpusat di sekitarnya tiba-tiba menyebar. Letusan kekuatan diam-diam dari Master Transcendent Orde ketiga ini memaksa semua saingan Yang Kai tersandung mundur. Pada saat itu, Yang Kai dan Fei Yu bertukar pandang, keduanya tersenyum ringan dalam pengertian. Saat berikutnya, tangan Yang Kai menangkap ramuan bundar berapi-api, tetapi apa yang tidak diantisipasi adalah bahwa ada tangan lain yang menangkapnya dari sisi yang berlawanan juga. Dari semua yang hadir, hanya Yang Kai dan penantang ini yang tidak terpengaruh oleh trik kecil Fei Yu. Menatap pemilik tangan ini, wajah Yang Kai tidak bisa membantu menunjukkan tampilan heran sementara Fei Yu juga cukup terkejut. Orang ini sebenarnya adalah pemuda yang membeli teratai salju jantung es dengan 10 pil sein sebelumnya. Pihak lawan juga menyeringai kembali pada Yang Kai ketika dia melihat siapa pesaingnya. Setelah semua orang mendapatkan kembali keseimbangan mereka, mereka semua menembakkan pandangan buruk ke arah Fei Yu, tetapi setelah melihat pihak lawan sebenarnya adalah wanita yang cantik, semua kemarahan di hati mereka gagal terwujud. Hehe, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus, seseorang yang melihat perselisihan antara Yang Kai dan pemuda itu tidak bisa menahan tawa. Perhatian semua orang juga tertuju pada kebuntuan ini, masing-masing menebak siapa yang akan memenangkan ramuan berharga ini pada akhirnya. Teman, kita bertemu lagi. Pria muda itu tersenyum pada Yang Kai dan menunjukkan senyum putih yang mempesona. Memang, Yang Kai juga tertawa, alisnya sedikit naik, apakah kamu juga menginginkan hal ini? Aku yakin aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa semua orang menginginkan hal-hal yang baik. Ada banyak hal baik di sekitar, kamu tidak harus terus meraih hal yang sama seperti aku, kan? Yang Kai berkata dengan santai, sepertinya ingin membujuk pemuda ini untuk menyerah. Namun pemuda itu hanya menggelengkan kepalanya, tentu saja ada banyak hal baik di sini, tetapi tidak ada yang aku inginkan, aku hanya ingin inti api bumi ini. Kebetulan sekali aku juga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pria muda itu mengerutkan kening, dia juga tidak mengantisipasi menghadapi situasi seperti itu sehingga dia menoleh ke penjual dan bertanya, penjaga toko, apakah kamu memiliki inti api bumi lainnya? Penjual perlahan menggelengkan kepalanya, hanya ada satu ini, kami berdua menghabiskan seluruh kekuatan kami mencari dunia kecil itu dan hanya menemukan ini setelah menggali beberapa ribu meter ke bawah.
Inti api bumi hanya akan muncul di bawah tanah di tempat-tempat dengan jumlah energi api yang sangat besar, dan bahkan di lingkungan seperti itu mereka akan tetap langka. Itu disebut inti api karena dibentuk dengan mengumpulkan banyak esensi api bawah tanah dan memiliki banyak kegunaan yang menakjubkan. Itu juga kebetulan adalah salah satu ramuan yang dibutuhkan Yang Kai untuk menyempurnakan pil Sein untuk klan iblis kuno, tetapi meskipun dia tidak tahu apa yang pemuda ini butuhkan dari inti api bumi ini, jelas dia tidak mau memberikannya dengan mudah. Hei, teman, kamu harus meringankan cengkeramanmu. Jika kamu menggunakan kekuatan lagi, inti api bumi ini mungkin akan hancur. Ekspresi pemuda itu berubah ketika dia menyadari bahwa tidak seperti terakhir kali. Sikap Yang Kai cukup ditentukan, merasakan segala sesuatu telah menjadi agak sulit. Kamu juga. Yang Kai tersenyum ringan, ragu-ragu sejenak sebelum berkata, kamu membeli teratai salju jantung es beberapa saat yang lalu jadi kamu sudah mendapatkan keuntungan besar hari ini, mengapa masih bersaing dengan aku untuk inti api bumi ini? Ini dan itu adalah dua hal yang berbeda, pihak lain terus menggelengkan kepalanya, bagaimana kalau begini, jika teman mau mengambil langkah mundur aku bisa mengkompensasi kerugianmu. Bagaimana kalau aku menawarkan harga yang setara dengan inti api bumi ini? Yang Kai menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, jika kamu mau mengambil langkah mundur aku bisa memberikan kompensasi kepada kamu. Hehe, pria muda itu tertawa agak kosong, ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Kalian berdua, berdebat seperti ini buruk untuk bisnis aku, bisakah kamu memutuskan siapa yang akan membelinya? Penjual juga agak malu dan mencoba untuk mengubah situasi. Tunggu sebentar, aku akan mencoba lagi meyakinkan teman ini untuk memberi jalan, pemuda itu berkata dengan ringan. Tapi sebelum dia bisa membuka mulut untuk terus membujuk Yang Kai, seseorang tiba-tiba mendorong jalannya melalui kerumunan dan setelah menembak semua orang dengan pandangan menghina, menjulurkan tangannya dan meraih ke arah inti api bumi, dengan sombong mengatakan, kalian berdua tidak perlu bertarung lagi, inti api bumi ini sekarang menjadi milik tuan muda ini. Wajah Yang Kai dan pemuda itu berubah bersamaan. Untuk bersaing dengan inti api bumi ini, keduanya telah menggunakan kekuatan terbesar yang dapat ditahan oleh inti api bumi. Jika ada yang menambahkan kekuatan lebih ke genggaman mereka, inti api bumi akan segera hancur. Dengan demikian, sebelum tangan pendatang baru ini bahkan mencapai inti api bumi, Yang Kai dan pemuda itu mengambil tindakan pada saat yang sama. Keduanya menggunakan tangan bebas mereka untuk mengirimkan pukulan. Pendatang baru itu juga seorang pemuda, tetapi dari jubah mahal yang dikenakannya, jelas dia memiliki identitas yang unggul dan latar belakang yang kuat. Setelah dipukul mundur, pemuda baru itu menjadi marah dan menyeringai dengan kejam, kalian berdua berani menyerangku. Keberanianmu tidak kecil. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Tidak ada yang berani bertarung dengan aku di kota Floating Clouds ini. Aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani mengulurkan tangan lagi, aku bersumpah aku akan memotongnya. Pria muda yang bersaing untuk inti api bumi dengan Yang Kai tiba-tiba berkata dengan kejam. Mengenai perselisihannya dengan Yang Kai, dia masih bisa tetap tenang karena keduanya mengandalkan kekuatan dan metode mereka sendiri, tetapi orang ini tiba-tiba muncul dan menyeruduk masuk membuatnya agak tidak bahagia. Mata Yang Kai juga berkedip, dia tidak berbicara sepatah kata pun tetapi auranya menjadi berbahaya. Kerumunan orang yang berkumpul tiba-tiba menjadi gelisah setelah melihat ini. Dua saudara kecil, wajah penjual berubah drastis setelah dia melirik ke arah pendatang baru dan berbisik, ini tuan muda Nichong, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Apakah dia memiliki semacam pendukung kuat? Yang Kai bertanya dengan acuh tak acuh, dia sudah memperhatikan bahwa banyak orang di sekitarnya memberinya tatapan kasihan ketika mereka melihat Nichong tiba. Banyak juga yang mulai menjauhkan diri. Kultivasi Nichong ini tidak tinggi karena hanya mencapai tahap ke-6 batas Immortal Ascension, tidak ada yang perlu ditakutkan, jadi pasti kekuatan di belakangnya layak untuk diperhatikan. Wajah penjual menjadi agak bingung ketika dia diam-diam menatap Nichong dan melihat bahwa sisi lain mengenakan tampang sombong, tampaknya tidak memiliki niat untuk berhenti. Melihat ini, penjual segera menyadari bahwa Nichong ingin dia melaporkan identitasnya kepada dua bocah kecil yang tidak tahu besarnya surga dan bumi sehingga mereka akan mengambil inisiatif untuk mundur dan meminta maaf. Penjual menghela nafas panjang dan mulai menjelaskan, dua saudara kecil seharusnya baru saja tiba di kota Floating Clouds sehingga tidak mengherankan kamu tidak menyadarinya.
Kota Floating Clouds memiliki satu penguasa kota dan dua wakil penguasa kota, semuanya adalah Master Alam Sein. Salah satu wakil penguasa kota bernama Zhou Liang, seorang master dari ras manusia dan dia memiliki seorang wanita yang dicintainya bernama Ni Chu Feng, yang juga seorang Master Transcendent Orde pertama. Tuan muda Ni Chong ini adalah keponakan dari Ni Chu Feng itu. Aku mengerti, Yang Kai mengangguk bersamaan dengan pesaingnya. Di belakang Ni Chong ini adalah Master Alam Sein yang juga merupakan penguasa kota Floating Clouds. Tidak heran dia bisa bertindak begitu sombong di depan semua orang tanpa rasa takut. Sekarang setelah identitasnya terungkap, Ni Chong mencibir dengan acuh dan berkata, apakah kamu sekarang tahu siapa tuan muda ini? Karena kamu sudah tahu, serahkan inti api bumi ini. Jika kamu meletakkannya sekarang, aku akan bermurah hati dan membiarkan kamu pergi dengan aman. Yang Kai balik bertanya dengan kosong, bukankah pertarungan dilarang di dalam kota Floating Clouds? Penjual itu memasang ekspresi pahit ketika dia tergagap, adik laki-laki pasti bercanda, tempat ini tidak membenarkan perkelahian itu terjadi, tetapi aturan seperti itu hanya berlaku untuk kebanyakan orang, masih ada sejumlah kecil orang yang berada di luar aturan ini. Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Ni Chong dengan sengaja atau tidak sengaja. Ni Chong ini jelas masuk pada kategori yang terakhir. Apakah kamu tahu seberapa parah situasimu sekarang? Pria muda yang bersaing dengan Yang Kai berkompetisi tiba-tiba berkata, jika kamu sudah tahu, kamu harus melepaskan inti api bumi ini, jika tidak, jika kamu membangkitkan kemarahan Ni Chong ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan aman. Lalu mengapa kamu tidak melepaskannya dulu? Yang Kai mengalihkan pandangan kembali ke pemuda cantik itu dan tersenyum. Pemuda itu hanya balas menyeringai padanya, kenapa kamu, aku benar-benar tidak tahu sebenarnya kamu tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Aku tidak tahu apakah aku yang akan mati lebih dulu, atau kamu. Yang Kai tidak mundur. Mata indah Fei Yu berkilauan ketika dia terus mengawasi situasi yang berkembang dengan cepat, diam-diam mengondensasi trukinya jika dia perlu mengambil sebuah tindakan. Saat kedua pemuda itu berargumen, ekspresi Ni Chong menjadi sangat jelek. Dia menemukan bahwa kedua bocah ini sama sekali tidak takut padanya, bahkan setelah mengetahui tentang identitas dan latar belakangnya mereka berdua malah masih memperebutkan kepemilikan dari inti api bumi sementara mengabaikannya. Ini membuatnya sangat cemberut. Melangkah ke depan, Ni Chong dengan tegas menyatakan, aku tidak peduli dari mana kalian berasal, bocah nakal atau latar belakang seperti apa yang kalian miliki, tetapi di kota Floating Clouds ini, hanya aku yang memiliki suara terakhir. Mengatakan demikian, dia sekali lagi menjangkau inti api bumi, trukinya berkumpul di tangannya, tampaknya memegang mentalitas bahwa itu akan menjadi miliknya atau dihancurkan. Yang Kai segera menjadi marah dan tidak ragu untuk memukul ke arah tangan yang terulur. Pada saat yang sama, pemuda yang berseberangan dengan Yang Kai juga mengirimkan serangannya sendiri. Ni Chong tiba-tiba membeku di tempatnya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Detik berikutnya, dengan percikan darah yang hebat, tangan Ni Chong terputus dari pergelangan tangannya dan sebelum itu bahkan bisa jatuh ke tanah telah meledak menjadi kabut berdarah. Bersambung.